Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syera Auluna dari 11 TKJC SMK Bina Mandiri Kota Bekasi. Di sini saya akan melakukan konfigurasi blokir situs menggunakan VLAN. Pastikan komputer atau PC yang kita gunakan sudah terhubung dengan router dan switch melalui kabel LAN. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Winbox. Sebelum mulai konfigurasi, saya mau menamai router saya terlebih dahulu dengan cara klik sistem lalu klik identity. Di sini saya menamainya menggunakan nama pribadi saya dan teman-teman boleh bebas menamainya. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Lihat di atas ini sudah berubah menjadi nama saya. Lalu kita masuk ke menu wireless, klik security profile, lalu kita klik tambah. Di sini saya ubah mode menjadi dynamic key, lalu centang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Untuk WPA pre-shared key, kita memasukkan sandi atau password hotspot yang akan kita gunakan nanti. Lalu klik apply dan oke. Selanjutnya kita ke menu WiFi interface. Bulan satunya kita enable. Lalu kita klik 2 kali. Pastikan kita ada di wireless. Lalu kita klik scan. Lalu start. Di sini saya akan mencari nama hotspot yang tadi saya masukkan passwordnya. Nama hotspot yang akan kita gunakan kita klik lalu kita klik connect. Security profile-nya akan kita ubah menjadi yang kita sudah buat tadi, yaitu profile 1. Lalu kita apply dan oke. Lalu tunggu sampai muncul tanda R atau running. Di sini sudah muncul tanda R-nya. Lalu kita klik interface, pastikan sudah di menu VLAN. Lalu kita klik tambah. Lalu kita masukkan VLAN 1, 10, 20 dan 30. Untuk VLAN ID-nya samakan dengan nama VLAN-nya. Seperti VLAN 1, VLAN ID-nya 1, VLAN 10, maka VLAN ID-nya adalah 10. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2. Jika sudah, lalu kita apply dan oke. Di sini sudah saya buat VLAN 1, 10, 20 dan 30. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu IP. Kita masuk ke DHCP client lalu klik tambah. Interface-nya kita pilih VLAN 1 lalu apply dan oke. Tunggu sampai statusnya bound. Lalu kita masuk ke menu IP lagi lalu klik addresses. Di sini kita akan memasukkan IP VLAN yaitu VLAN 10 sampai 30 lalu IP Ether 2 dan Ether 4. Untuk Ether 2 kita masukkan 192.168.88.254. Interface kita pilih Ether 2. Jangan lupa untuk memasukkan /24 di setiap IP. Lalu kita klik apply lalu copy. Selanjutnya kita masukkan IP VLAN yaitu 192.168.10.1 untuk interface VLAN 10. Begitupun dengan VLAN 20 hanya diganti 20.1 dan VLAN 30 30.1. Selebihnya sama. Lalu kita klik apply lalu copy. Lalu kita masukkan IP Ether 4 yaitu 192.168.40.1. Untuk interface jangan lupa Ether 4 lalu apply dan oke. Kita masuk ke menu IP lagi lalu klik DHCP server lalu klik DHCP setup. Di sini kita masukkan Ether 4 VLAN 10 sampai 30. Lanjutnya kita next sampai selesai.
Jika sudah, kita ke menu IP, lalu klik DNS. Di sini kita centang allow remote request, lalu apply dan OK. Kita masih di IP lagi, kita klik IP, lalu klik firewall. Kita masuk ke NAT, lalu klik tanda plus, lalu kita ke action, pilih actionnya masquerade, lalu apply dan OK. Lalu kita masuk ke new terminal untuk tes koneksi internet, itu dengan cara ping 192.168.88.1. Jika tidak timeout, maka artinya konfigurasi yang kita lakukan telah berhasil. Lalu kita ke control panel, lalu klik change adapter setting, lalu klik ethernet. Di sini kita disable enable untuk menyambungkan koneksi internet. Jika sudah tersambung ke internet, di sini kita akan masuk ke browser atau Google Chrome, lalu ketik 192.168.88.1. Lalu di sini kita akan sign in, username dengan admin, lalu sign in. Sebelum mulai konfigurasi di MikroTik OS, kita ke sistem dulu, lalu reset configuration. Jika sudah ke reset, maka kita masuk ke menu VLAN, lalu klik append sebanyak 4 kali. Isi VLAN ID-nya dengan VLAN 1, VLAN 10-30. Untuk port 1 dari VLAN 1-30 kita pilih add if missing semua. Lalu port 2 untuk VLAN ID 10 always strip, port 3 untuk VLAN ID 20 always strip, dan port 4 untuk VLAN ID 30 always strip. Sisanya kita pilih not a member. Seperti ini tampilannya, teman-teman bisa screenshot jika sulit untuk menghafalnya. Jika sudah semua, kita akan pilih apply all. Lalu kita ke menu VLAN. Untuk VLAN mode kita enable semua dari port 1 sampai port 4. Nah, untuk VLAN receive-nya, untuk port 1 kita klik only tagged, port 2 sampai port 4 only untagged. VLAN ID-nya seperti di menu VLAN saja, kita masukkan VLAN 1, VLAN 10 sampai 30. VLAN header-nya untuk port 1 kita pilih add if missing, untuk port 2 sampai port 4 always strip. Jika sudah, kita klik apply all. Jika di menu VLAN dan VLAN sudah kita konfigurasi, selanjutnya kita pindahkan kabel yang ada di Ether 4 router ke switch di salah satu port antara port 2, 3, dan 4. Untuk blokir situs, kita akan blokir situs di VLAN 20 atau tepatnya di port 3. Di sini saya sudah pindahkan kabel dari router ke switch. Untuk lebih pastinya, kita ke control panel lalu klik Ethernet. Kita klik kanan lalu klik status. Di sini kita bisa lihat IP yang kita dapat adalah 192.168.20.1, yang dimana itu adalah IP dari VLAN 20. Jika sudah, kita masuk ke aplikasi Winbox lagi. Untuk blokir situs, kita akan masuk ke menu IP lalu klik firewall. Di firewall kita klik layer 7 protokol lalu klik plus. Isi nama situs yang akan kita blokir, seperti pada contoh saya akan memblokir situs MikroTik. Selanjutnya masukkan skripnya, yaitu pangkat titik tambah lalu buka kurung, masukkan situs yang akan diblokir yaitu MikroTik,
kemudian titik lagi, bintang, tutup kurung, titik, bintang, dan dolar. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke menu filter rules, lalu kita klik tambah. Lalu kita ke general, isi src address-nya dengan IP VLAN 20 karena kita akan blokir situs di VLAN 20, yaitu 192.168.20.0/24. Lalu kita ke advance, lalu kita klik layar 7 protokol, lalu kita ke action, lalu ubah actionnya menjadi drop, lalu apply dan oke. Di sini sudah selesai konfigurasi blokir situsnya menggunakan firewall. Lalu kita akan ke browser, lalu kita ketik mikrotik.com sesuai yang tadi kita konfigurasi tadi. Jika tampilannya seperti ini, maka konfigurasi yang kita kerjakan sudah berhasil untuk memblokir situs. Selanjutnya di sini saya coba untuk ubah actionnya menjadi accept. Lalu kita coba ketik ulang situsnya. Situsnya bisa diakses karena tadi sudah saya ubah dari drop menjadi accept. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.